Di video kali ini kita akan bahas mengenai teorema peluang. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai definisi peluang dan himpunan-himpunan yang terlibat di dalam peluang, silakan cek video sebelumnya yang ada di kolom playlist. Nah, ketika sebuah dadu dilemparkan, maka kemungkinan yang muncul dari pelemparan itu tidak lain adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, keenam angka ini merupakan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Apabila kita hendak memperhatikan, kira-kira berapa sih kejadian muncul angka genap? Dalam hal ini kita bisa mendefinisikan bahwa A itu adalah 2, 4, 6 yang merupakan kejadian muncul angka genap. Apabila kita ingin mencari rasio perbandingan antara jumlah dari A, yaitu banyaknya kejadian muncul angka genap itu ada 3, yaitu 2, 4, 6, dan jumlah rasio dari seluruh ruang sampel, yaitu ada 6, yaitu NS-nya adalah 6, maka kita bisa menghitung perbandingannya, yaitu NA dibanding dengan NS sama dengan 3/6. Atau sama saja dengan setengah. Nah, inilah yang dinamakan dengan peluang. Jadi ketika kita memperhatikan atau membandingkan kejadian yang kita amati dengan ruang sampelnya, itu adalah kita menghitung peluang kejadian tersebut. Secara formal, definisi dari peluang adalah misalkan dalam suatu ruang sampel mempunyai elemen yang berhingga, yaitu NS sama dengan N, dan tiap elemen dari S ini mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, dan kemudian misalkan ada A adalah himpunan bagian dari S, yang dimana A ini adalah kejadian, maka peluang kejadian A dapat didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Ini adalah definisi formal dari peluang kejadian suatu peristiwa. Kita akan ke contoh dulu apabila dalam pelemparan dua buah dadu. Ketika pelemparan dua buah dadu, tentu yang diamati tidak lagi di satu mata dadu saja, tapi sekaligus bersamaan dengan dadu yang lain. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat semacam tabel di mana ini adalah kejadian ketika pada dadu pertama, kemudian ini pada dadu kedua. Nah, artinya ketika pelemparan bisa jadi muncul angka 1 pada dadu pertama, angka 1 pada dadu kedua, atau angka 2 pada dadu pertama, dan angka 1 pada dadu kedua, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi akan muncul beberapa kejadian yang kalau dilanjutkan jadinya seperti ini ya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang bisa saja terjadi dalam pelemparan dua buah dadu. Nah, dalam hal ini setiap titik atau setiap kotaknya ini disebut dengan titik sampel. Nah, kemudian ruang sampel dari percobaan pelemparan dua buah dadu yaitu S, ini adalah himpunan dari 1,1, kemudian ada 2,1, kemudian ada 1,2, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Di mana total jumlahnya atau NS-nya ini adalah 36. Oke, nah apabila misalkan kita hanya memperhatikan A itu adalah kejadian muncul jumlahnya adalah 8. Artinya kalau misalkan mata dadunya dilemparkan, jumlah dari kedua mata dadunya itu adalah 8, maka kita bisa memperhitungkan yang bisa muncul 8 kemungkinannya adalah 62 atau 6 di dadu pertama, 2 di dadu kedua. Misalkan di sini ada 6, oh ini keliru ya, ini 62. Kemudian bisa juga 53, 44, 35, 26. Jadi ada NA-nya ini adalah 5. Artinya kalau kita ingin mencari berapakah peluang kejadian muncul jumlahnya 8, berarti peluang dari A ini sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 36. Oke? Contoh yang kedua, sebuah kotak berisi 100 bola, diantaranya terdapat 40 bola putih dan sisanya 60 bola merah. Kemudian dari dalam kotak diambil satu bola secara acak. Misalkan A adalah kejadian terambil bola putih dan B adalah kejadian terambil bola merah, maka peluang kejadian A atau PA ini bisa kita tuliskan
Harusnya NA per NS. NA adalah banyaknya kejadian. Bola putih. Nah, bola putihnya ada 40, berarti 40 per 100. Ini sama dengan 2 per 5. Lalu untuk peluang kejadian B atau PB, ini bisa kita tuliskan NB per NS. Banyaknya kejadian yang B yang mungkin yaitu ada 60 bola per 100. Ini sama dengan 3 per 5. Oke, nah ini adalah contoh untuk mencari peluang suatu kejadian. Nah, kita akan mendefinisikan bahwa dua peristiwa A dan B dikatakan kejadian yang saling lepas apabila A irisan B adalah himpunan kosong. Teman-teman ingat, kalau misalkan ada himpunan yang saling lepas, ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Kalau saling lepas, berarti irisannya itu adalah himpunan kosong. Nah, kita kembali lagi dalam pelemparan dua buah dadu. Misalkan kejadian A itu adalah kejadian muncul jumlah 8. Kemudian kejadian B adalah kejadian muncul dengan jumlahnya kurang dari 5. Nah, kita akan coba untuk kejadian A. Di sini ya, ini yang kemungkinannya yang jumlahnya 8. Ini adalah untuk kejadian A. Kemudian untuk kejadian B, yang jumlahnya adalah kurang dari 5, maka di sini kurang dari 5, kurang dari 5, nah kurang lebih seperti ini. Nah, apabila diperhatikan antara kejadian A dan kejadian B, ini tidak ada yang sama. Jadi saling lepas. Ini yang dimaksud dengan dua peristiwa A dan B dikatakan kejadian yang saling lepas. Tentu aja irisannya adalah himpunan kosong. Nah, definisi ini akan kita gunakan untuk menyusun aksioma dan teorema-teorema yang nanti akan kita buktikan. Jadi misalkan S adalah suatu ruang sampel dan A adalah sebarang kejadian di S, maka P disebut fungsi peluang apabila memenuhi beberapa aksioma berikut. Aksioma yang pertama yaitu bahwa peluang suatu kejadian itu adalah antara 0 sampai 1. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi kalau ketemu peluangnya adalah 2, itu jelas salah ya. Karena nilai peluang itu adalah berkisar antara 0 dan 1. Aksioma yang kedua yaitu peluang dari semesta itu sama dengan 1, jadi maksimal. Ini adalah peluang dari semesta. Jadi kalau misalkan ada 100 bola di dalam kotak, yang kesemuanya itu adalah bola putih, kemudian peluang muncul dari kejadian terambil bola putih, ya otomatis 1. Aksioma yang ketiga yaitu jika A dan B adalah kejadian saling asing, maka PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Jadi kalau digabung PA plus PB. Saling asing, saling lepas ini sama ya. Gitu. Jadi kalau misalkan digabung ya PA ditambah PB gitu. Jadi tidak perlu di ini lagi. Dalam kasus yang tadi, misalkan teman-teman ingat untuk percobaan dua buah dadu, yang A adalah kejadian muncul jumlah 8, yang B adalah kejadian muncul jumlah kurang dari 5. Jika kita ingin mencari berapakah peluang muncul kejadian jumlah 8 dan jumlah kurang dari 5, maka kita bisa menjumlahkan langsung peluangnya tanpa harus mendata satu persatu. Aksioma yang keempat, jika A1 dan A2 merupakan deretan kejadian yang saling asing, maka A1 digabung dengan A2 digabung dengan A3, ini yaitu dengan menjumlahkan peluang dari setiap kejadiannya. Aksioma yang keempat ini adalah penjabaran dari aksioma yang ketiga, jadi lebih umum lagi. Nah, dari aksioma-aksioma ini diturunkanlah beberapa teorema peluang yang akan kita buktikan. Oke, contoh pada pelemparan dua buah dadu ya, kalau teman-teman ingat, peluang kejadian jumlah mata dadu 8, tadi untuk NA-nya itu adalah 5, kemudian kejadian jumlah mata dadu kurang dari 5 atau NB-nya, ini kan himpunan dari 11, 12, kemudian ada 13, kemudian ada 31,
ada 2, 1. Ini juga ada 5. Maka ketika kita ingin mencari peluang A gabungan B, maka kita bisa mencari dia adalah 5/36 plus 5/36. Ini sama dengan 10/36. Hasilnya adalah 5/18. Ini adalah beberapa teorema peluang yang nanti akan kita buktikan. Jadi teorema pertama berbunyi adalah peluang dari suatu himpunan kosong itu adalah 0. Kemudian peluang dari A komplement ini sama dengan 1 min peluang dari A. Kemudian teorema yang berikutnya, jika A adalah subset dari B, maka peluang dari A ini akan kurang dari peluang B. Ini tanda kurung. Kemudian jika A dan B adalah 2 kejadian, maka PA min B ini akan sama dengan PA min PA irisan B. Jadi ini selisih himpunan ya. Nah, sebenarnya untuk membuktikan teorema peluang ini tidak begitu sulit, karena pada dasarnya kita menggunakan konsep dari himpunan untuk membuktikan teorema-teorema ini. Oke, jadi kita akan buktikan satu persatu. Nah, kemudian teorema yang lain, ini adalah jika A dan B sebarang 2 kejadian, maka kalau digabung menjadi PA min PA irisan B. Nah, ini berbeda dengan aksioma yang pengembangan dari aksioma 3 gitu ya. Kalau aksioma tadi dia bukan sebarang 2 kejadian, tapi kejadian yang saling asing. Tapi kalau misalkan seperti ini, karena 2 kejadian, ini berarti, oh ini masih kurang ya, harusnya PA gabungan B ini sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, ini masih kurang PA plus B. Jadi, teoremanya yang benar yang ini. Kemudian, untuk teorema akibatnya, teorema akibat ini berdasarkan pengembangan dari teorema 1.5. Jadi, kalau misalkan, bagaimana kalau sebarang kejadian A, B, C? Artinya, kejadiannya lebih dari 2. Bagaimana mencari peluang untuk A gabungan B gabungan C? Maka, ya PA ditambah PB ditambah PC dikurangi setiap irisan dari PA irisan B, PA irisan C, PA irisan B, dan PA irisan B irisan C. Ini akan dibuktikan bahwa peluang dari himpunan kosong itu adalah 0. Nah, buktinya, misalkan A adalah sebarang kejadian di mana A adalah subset dari S, maka dengan teorema himpunan, maka kita bisa mengatakan bahwa A gabungan dari himpunan kosong itu adalah A. Kemudian dengan menggunakan aksioma 3, di mana aksioma 3 itu berbunyi bahwa apabila PA digabung dengan B, maka PA ditambah PB. Dengan menggunakan ini diperoleh peluang dari kejadian A ini sama dengan PA digabung dengan himpunan kosong. Nah, kemudian sama dengan di sini PA ditambah P himpunan. Karena peluang dari A ini sama dengan peluang A ditambah peluang dari himpunan kosong, maka peluang dari himpunan kosong itu sama dengan 0. Yang kedua akan dibuktikan untuk peluang A komplement, maka dia hasilnya adalah 1 min peluang dari A. Bukti, kita ngambil S itu adalah gabungan dari A dan A komplement. Sedangkan A dan A komplement ini adalah himpunan yang saling asing. Nah, dari aksioma 2, kita tahu bahwa peluang dari S ini sama dengan 1, maka PS ini sama dengan P dari A gabungan A komplement. Jadi dari definisi S digabung dengan aksioma 2, sehingga diperoleh PA ini ditambah PA komplement. Nah, ini
landasannya adalah aksioma ketiga. PA ditambah PA komplement ini adalah 1. Karena peluang dari semesta itu adalah 1. Sehingga PA plus PA komplement ini sama dengan 1. Dan PA ini sama dengan 1 min A komplement. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa A subset B maka PA itu akan kurang dari PB. Ketika A subset B apabila dinyatakan dalam diagram Venn kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebenarnya secara intuitif kita bisa ketahui ya, kalau misalkan seperti ini, oh berarti memang peluang dari A ini akan kurang dari sama dengan peluang dari B. Tapi kita akan buktikan secara formal. Oke, jadi B ini itu sama dengan A gabungan dari B min A. Jadi kalau misal untuk mencari nilai B, ini jadi gabungan dari A himpunan A digabung dengan B min A. Jadi PB, peluang dari B, berdasarkan aksioma ketiga, maka ini sama saja dengan PA plus PB min A. Oke? Nah, berdasarkan aksioma 1 yang mengatakan bahwa nilai suatu peluang ini adalah antara 0 dan 1, maka peluang dari PB min A ini juga antara 0 dan 1. Jadi peluangnya antara ini. Maka dalam hal ini kita bisa peroleh bahwa jadi yang dimaksud dengan PB min A ini yang daerah yang diarsir ini. Jadi peluang dari B ini lebih dari sama dengan peluang dari A. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena PB itu kan jumlah dari PA ditambah peluang dari B min A. Nah, karena PB min A-nya ini antara 0 dan 1, nah otomatis PB-nya ini pasti lebih dari PA. Berikutnya kita akan buktikan bahwa ketika peluang dari A min B ini sama dengan peluang A dikurangi peluang dari A irisan B. Kita ingat lagi, A min B ini sama dengan A irisan dari B komplement. Jadi kalau misalkan saya punya dua kejadian di sini, ada dua himpunan, yaitu A dan B, yang dimaksud dengan A min B, jadi kurang lebih daerah yang diarsirnya di sini ya. A ini sama dengan A min B. Gabungan dari A irisan B. Nah, kemudian PA ini berarti PA min B ditambah dengan PA irisan B. Berdasarkan aksioma ketiga. Jadi PA min B ini sama dengan PA min PA irisan irisan B. Jadi terbukti ya. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa untuk PA gabungan B ini akan sama dengan PA plus PB irisan dikurangi dengan PA irisan B. Nah, buktinya kita punya dua himpunan, ini A ini B. Nah, kemudian peluang dari A ini yang di sini ya, ini peluang dari A, kemudian ditambah dengan peluang dari B. Nah, ini adalah arsiran dari himpunan B dikurangi dengan PA irisan B. Oke, jadi seperti ini. Jadi masuk akal ya, karena tadi irisannya kan 2 kali terasir, jadinya harus dihilangkan 1 kali. Nah, untuk membuktikan peluangnya ini, PA gabungan B ini sama dengan PA min B ditambah PB. Ini menggunakan teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya ya, PA gabungan B. Kemudian, ini sama saja dengan PA dikurangi PA irisan B ditambah PB. Nah, ini dengan teorema sebelumnya yang sudah dibuktikan untuk peluang dari A min B. Karena PA min B ini sama dengan PA min PA irisan B, maka bisa diperoleh bahwa peluang dari A gabungan B ini akan sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Jadi ini tinggal dibalik aja ya.
Oke, ini bukti untuk beberapa teorema peluang yang akan digunakan pada beberapa penyelesaian soal mengenai peluang kejadian. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.